Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Zikori dengan NIM 2111512017 akan menjelaskan tipe dari memori, yaitu bagian primary memory. Nah, primary memory ini sendiri dikenal juga sebagai main memory atau memori utama yang merupakan jenis memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Memori primer sendiri memiliki kecepatan akses yang lebih cepat dibandingkan dengan memori sekunder. Hal ini dikarenakan primary memory terletak di dalam CPU yang memungkinkan CPU untuk mengakses data dengan lebih cepat. Ada beberapa fungsi dari primary memory, diantaranya yang pertama menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU, kemudian menyimpan data sementara yang dibutuhkan oleh aplikasi, menyimpan hasil pemrosesan data oleh CPU, serta menyimpan data yang akan ditampilkan di layar monitor. Ada dua bagian dari primary memory, yaitu ada RAM dan ada ROM. Yang pertama itu ada RAM, atau kepanjangannya yaitu Random Access Memory, di mana RAM ini sendiri merupakan jenis primary memory yang paling umum digunakan dalam komputer. RAM ini sendiri digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses oleh CPU. Data dalam RAM dapat diakses secara acak sehingga proses pengambilan data menjadi lebih cepat. RAM sendiri bersifat volatile, yang artinya data yang disimpan dalam RAM akan hilang saat komputer dimatikan atau di-restart. Kapasitas RAM dapat diperbesar dengan menambah modul RAM tambahan ke motherboard komputer. Kinerja dari komputer dapat dipengaruhi oleh kapasitas dan kecepatan RAM yang digunakan. Nah, RAM itu sendiri terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu ada SRAM atau static RAM dan DRAM atau dynamic RAM, serta terdapat juga jenis RAM yang bersifat non-volatile seperti NVRAM atau non-volatile RAM dan BRAM atau battery backed RAM, serta ada juga yang namanya FRAM atau ferroelectric RAM. Nah, dari RAM ada dua sifat dari memori. Yang pertama yaitu volatile. Nah, volatile sendiri merujuk pada sifat suatu jenis memori atau data penyimpanan yang tidak dapat mempertahankan datanya saat kehilangan atau diputusnya pasokan daya listrik. Atau dengan bahasa sederhananya dapat dikatakan bahwa data yang disimpan akan hilang saat komputer dimatikan atau di-restart. Nah, ketika sumber daya listrik dimatikan, data yang disimpan dalam memori atau penyimpanan volatile akan hilang secara instan. Contoh dari memori atau storage memory yang bersifat volatile adalah RAM seperti DRAM dan SRAM. Yang pertama ada SRAM atau static RAM. Nah, SRAM itu sendiri merupakan jenis RAM yang bersifat volatile yang datanya akan terhapus saat kehilangan daya listrik. SRAM menggunakan flip-flop untuk menyimpan data, sehingga tidak memerlukan proses refresh untuk mempertahankan datanya. SRAM sendiri memiliki kecepatan akses yang lebih cepat dibandingkan DRAM, namun memiliki ukuran yang lebih besar dan konsumsi daya yang lebih tinggi. SRAM umumnya digunakan untuk keperluan yang membutuhkan kecepatan akses tinggi, seperti cache memory. Selanjutnya ada DRAM atau Dynamic RAM. Nah, Dynamic RAM itu sendiri merupakan jenis RAM yang juga bersifat volatile. DRAM menggunakan kapasitor untuk menyimpan data dan memerlukan proses refresh secara periodik untuk mempertahankan data. DRAM memiliki kecepatan akses yang lebih lambat dibandingkan SRAM, namun memiliki kapasitas yang lebih besar dan konsumsi daya yang lebih rendah. DRAM umumnya digunakan untuk penyimpanan data utama dalam sistem komputer. Sifat dari yaitu non-volatile, di mana non-volatile sendiri merujuk pada sifat suatu memori atau data penyimpanan yang mampu mempertahankan data bahkan saat kehilangan atau diputuskannya pasokan daya listrik. Data yang disimpan dalam memori atau penyimpanan non-volatile akan tetap tersedia setelah unit tersebut dimatikan atau kehilangan daya listriknya. Contoh dari memori atau storage yang bersifat non-volatile ada memori flash seperti SSD, solid state drive, kemudian ada NVRAM, non-volatile RAM, BRAM, battery backed RAM, dan FRAM,
ferroelectric RAM. Yang pertama kita bahas yaitu NVRAM atau non-volatile RAM. NVRAM merupakan jenis RAM yang bersifat non-volatile, yang artinya data akan tetap terjaga meskipun kehilangan daya listriknya. NVRAM biasanya menggunakan teknologi flash memory atau battery backup SRAM untuk menyimpan data secara permanen. NVRAM sering digunakan dalam sistem yang memerlukan penyimpanan data yang bertahan meskipun kehilangan daya listrik, seperti penyimpanan konfigurasi BIOS atau data log pada sistem embedded. Yang kedua ada BRAM atau Battery Backup RAM, di mana BRAM sendiri merupakan jenis RAM yang bersifat non-volatile dan menggunakan baterai cadangan untuk mempertahankan data saat kehilangan daya listrik. BRAM sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan data yang bersifat permanen, tapi masih membutuhkan akses cepat seperti pada sistem embedded atau sistem kontrol industri. Yang ketiga ada FRAM atau Ferroelectric RAM. FRAM sendiri merupakan jenis RAM yang bersifat non-volatile dan menggunakan bahan ferroelektrik untuk menyimpan data. FRAM memiliki kecepatan akses yang cepat, konsumsi daya yang rendah, dan mampu menyimpan data tanpa memerlukan proses refresh. FRAM sendiri merupakan sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan kecepatan tinggi, konsumsi daya rendah, dan data yang bersifat non-volatile. Kemudian jenis kedua dari primary memory ada ROM atau read-only memory. ROM ini sendiri merupakan jenis primary memory yang digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang diperlukan oleh sistem komputer, seperti BIOS atau Basic Input atau Output System. Isi dalam ROM bersifat permanen dan tidak dapat diubah oleh pengguna. ROM umumnya digunakan untuk menyimpan instruksi dasar yang diperlukan saat komputer dinyalakan. ROM biasanya dipasang di dalam chip yang terletak pada motherboard komputer. ROM biasanya tidak memerlukan daya listrik untuk menjaga data yang disimpan di dalamnya. Nah, pembagian ROM itu sendiri termasuk dalam PROM, EPROM, EEPROM, sebagai ROM yang bersifat programmable. Kemudian ada ROM yang bersifat non-programmable, dan ada UTP atau one-time programmable. Yang pertama kita masuk pada jenisnya yang memori programmable, yang merupakan memori yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan data atau mengubah isinya sesuai kebutuhan. Memori programmable ini sendiri biasanya dapat dihapus, diubah, dan diprogram kembali dengan informasi yang berbeda. Terdapat beberapa jenis dari memori programmable. Yang pertama ada PROM atau Programmable Read-Only Memory. Nah, PROM ini sendiri merupakan jenis ROM yang dapat diprogram satu kali setelah diproduksi. Seluruh memori PROM awalnya dalam keadaan kosong, berisi semua bit 1, dan pengguna dapat mengubah bit menjadi 0 dengan permanen dengan menggunakan perangkat pemrograman PROM. PROM ini sendiri biasanya digunakan untuk aplikasi yang memerlukan data yang tidak mengalami perubahan setelah diprogram, seperti firmware pada perangkat elektronik. Nah, jenis kedua dari memori programmable yaitu ada EPROM atau Erasable Programmable Read-Only Memory, di mana EPROM ini sendiri merupakan jenis ROM yang memungkinkan penghapusan dan pemrograman ulang data dengan menggunakan sinar UV untuk menghapus dan perangkat pemrograman untuk menulis data. EPROM memiliki jendela kaca di atas chip yang dapat dibuka untuk mengizinkan sinar UV masuk dan menghapus data yang disimpan. EPROM dapat diprogram ulang beberapa kali sebelum mencapai batas siklus penghapusan. EPROM sering digunakan dalam pengembangan prototipe atau pada aplikasi yang memerlukan pemrograman ulang suatu data. Jenis ketiga dari memori programmable ada EEPROM, yaitu Electrical Erasable Programmable Read-Only Memory. EEPROM ini sendiri merupakan jenis ROM yang memungkinkan penghapusan dan pemrograman ulang data secara elektronik tanpa memerlukan sinar UV. Nah, EEPROM ini dapat dihapus dan diprogram ulang dengan menggunakan tegangan listrik yang membuatnya lebih mudah untuk dikerjakan daripada EEPROM. EEPROM memiliki kecepatan operasi yang lebih lambat dibandingkan RAM, namun dapat menyimpan data tanpa memerlukan pasokan daya listrik.
EEPROM banyak digunakan dalam perangkat penyimpanan data seperti USB flash drive, kartu memori, dan peralatan elektronik yang memerlukan penyimpanan data yang dapat diubah secara elektronik. Nah, jenis kedua dari ROM ada memori non-programmable, yang merupakan jenis memori yang tidak dapat diubah isinya setelah proses pembuatannya. Data yang disimpan dalam memori non-programmable tidak dapat dihapus atau diubah oleh pengguna. Memori non-programmable sering digunakan untuk penyimpanan data yang krisis, instruksi penting, atau firmware yang tidak boleh diubah secara langsung oleh pengguna. Nah, kemudian ada yang namanya ROM non-programmable. Nah, ROM non-programmable ini seperti max ROM yang merupakan jenis ROM yang datanya tidak dapat diubah setelah proses pembuatan chip. Nah, ROM non-programmable memiliki data bawaan yang telah diprogram selama proses fabrikasi dan tidak dapat diubah oleh pengguna. ROM non-programmable sangat cocok untuk aplikasi yang memerlukan keamanan data yang tidak boleh diubah seperti kode program atau instruksi BIOS pada perangkat elektronik. Kemudian jenis ketiga dari ROM ada OTP atau One Time Programmable. OTP sendiri merupakan jenis ROM yang memungkinkan pemrograman satu kali dan tidak dapat diprogram ulang setelahnya. OTP mirip dengan PROM, namun memiliki keistimewaan bisa diprogram hanya sekali dan tidak dapat diubah lagi. OTP digunakan pada aplikasi di mana data hanya perlu diprogram satu kali dan tidak perlu diubah setelahnya, seperti pada konfigurasi perangkat keras atau identifikasi produk. Sekian penjelasan tipe memori, primary memory dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.